Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita, NIM 1804167. Saya dari kelas Manajemen 4A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai konsep Cost of Quality and Productivity. Tugas ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu biaya kualitas. Biaya kualitas atau biasanya disebut quality cost adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas atau mutu, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk atau cost of poor quality. Dengan kata lain, biaya kualitas adalah semua biaya yang timbul dalam manajemen kualitas. Biasanya, sebuah kualitas dapat dilihat dari dua faktor utama berikut, yaitu yang pertama, memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen. Yang kedua, memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknis dari desain produk tersebut, kesesuaian kinerja dengan standar yang diharapkan, dan kesesuaian dengan standar pembuatannya. Dengan kata lain, kualitas adalah harapan pelanggan. Harapan pelanggan yaitu hal yang dapat digambarkan melalui atribut-atribut kualitas atau disebut dimensi kualitas. Jadi, sebuah produk ataupun jasa yang berkualitas adalah suatu yang memenuhi atau memenuhi harapan pelanggan di dalam 8 dimensi, yaitu yang pertama kinerja atau performance, yang kedua estetika, yang ketiga kemudahan perawatan dan perbaikan atau serviceability, yang keempat fitur, yang kelima keandalan, yang keenam tahan lama, yang ketujuh kualitas kesesuaian, dan yang kedelapan kecocokan penggunaan. Biaya kualitas terdiri dari 3 kategori utama, yaitu yang pertama biaya pencegahan atau preventive cost, yang kedua biaya penilaian atau appraisal cost, yang ketiga biaya kegagalan atau failure cost. Kemudian biaya kegagalan dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai 3 kategori utama dari biaya kualitas. Yang pertama, ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan dalam mencegah terjadi kegagalan pada proses pertama seperti biaya pelatihan dan biaya perencanaan kualitas. Dan yang kedua, ada biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang timbul saat melakukan penyaringan atau pendeteksian kegagalan produk seperti biaya pengujian, inspeksi, dan proses audit. Dan yang ketiga, ada biaya kegagalan. Biaya kegagalan adalah biaya yang timbul akibat buruknya kualitas ataupun kegagalan produk yang tidak memenuhi standar pelanggan. Di dalam biaya kegagalan ini, terdapat lagi biaya kegagalan internal yang terjadi akibat buruknya kualitas selama proses produksi, dan biaya kegagalan eksternal yang terjadi akibat kegagalan produk yang telah dijual. Dan kemudian ada pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat juga diklasifikasikan menjadi 2 menurut kemudahan dan pengamatannya. Yang pertama, biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost. Yang kedua, biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden quality. Biaya kualitas yang dapat diamati merupakan biaya kualitas yang secara langsung dapat diukur dan biasanya datanya tersedia dalam laporan perusahaan. Sedangkan biaya kualitas tersembunyi merupakan biaya atas hilangnya kesempatan yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas. Biaya ini biasanya tidak terdapat dalam laporan akuntansi. Untuk mengestimasikan biaya kualitas yang tersembunyi, ada 3 metode yang disarankan, yaitu yang pertama, metode penggali, yang kedua, metode penelitian pasar, dan yang ketiga, fungsi kerugian kualitas taguchi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai 3 metode untuk mengestimasikan biaya kualitas tersebut. Yang pertama ada metode penggali.
mengasumsikan bahwa total biaya kegagalan adalah hasil penggalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Total biaya kegagalan eksternal sama dengan K dikali dengan biaya kegagalan eksternal yang terukur, di mana K adalah the multiplier effect. Jika K sama dengan 4 dan biaya kegagalan eksternal yang terukur sebesar $2 miliar, maka estimasi total biaya kegagalan eksternal menjadi sebesar $8 miliar. Contoh soal. Sebuah perusahaan menentukan K berdasarkan data-data di masa lalu atau pengalaman perusahaan. Misalnya di sebuah perusahaan Trigol berhasil menghitung biaya kegagalan eksternal terobservasi tahun 2012 sebesar Rp2 juta. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, K ditentukan sebesar 4. K merupakan angka penggali yang merefleksikan efek multiplier. Maka tahun 2012 biaya kegagalan eksternal total ditentukan sebesar Rp8 juta, di mana total biaya kegagalan eksternal sama dengan K. K bernilai 4 dikali dengan biaya kegagalan eksternal yang terukur dengan jumlah Rp2 juta, maka 4 dikali Rp2 juta sama dengan Rp8 juta. Maka jumlah dari total biaya kegagalan eksternal sama dengan Rp8 juta. Yang kedua, metode penelitian pasar digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Hasil penelitian pasar dapat digunakan untuk memproyeksikan hilangnya laba di masa depan akibat kualitas yang buruk. Yang ketiga adalah fungsi kerugian kualitas Taguchi, mengasumsikan bahwa setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Rumus fungsi kerugian kualitas Taguchi adalah LY sama dengan K dalam kurung Y kurang T pangkat 2, di mana K adalah konstanta proporsionalitas yang besarnya bergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Y adalah nilai aktual dari karakteristik kualitas. T adalah nilai target dari karakteristik kualitas. L adalah kerugian kualitas. Untuk menggunakan fungsi kerugian Taguchi, maka nilai K harus diestimasi dengan rumus sebagai berikut, yaitu K sama dengan C per D pangkat 2, di mana C adalah kerugian pada batas spesifikasi atas atau bawah. D adalah jarak batas dari nilai target. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai cost of productivity. Produktivitas berhubungan dengan memproduksi output secara efisien, secara khusus berkaitan dengan output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Efisiensi produksi total terjadi pada titik di mana dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, paduan input yang akan menghasilkan output tertentu. Tidak ada satupun input yang digunakan lebih dari yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut. Atau efisiensi teknis. Peningkatan efisiensi teknis terjadi jika digunakan input yang lebih sedikit untuk menghasilkan output tertentu atau dengan menggunakan input yang sama, dihasilkan output yang lebih banyak. Yang kedua, dari panduan yang memenuhi kondisi pertama, panduan yang memiliki biaya yang paling rendahlah yang dipilih atau efisiensi trade-off input. Harga input menentukan proporsi relatif masing-masing input yang harus digunakan, sehingga pemilihan kombinasi input menjadi penting. Kondisi pertama disebut efisiensi teknis dikarenakan dipicu oleh hubungan teknis, sedangkan kondisi kedua disebut efisiensi pertukaran atau trade-off efisiensi dikarenakan kondisi kedua dipicu oleh hubungan harga input secara relatif. Ada dua pengukuran produktivitas. Yang pertama adalah pengukuran produktivitas parsial, yaitu pengukuran produktivitas yang berarti mengkuantitatifkan perubahan produktivitas. Tujuannya adalah untuk memudahkan manajemen dalam memonitor naik turunnya produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan banyaknya output tunggal yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Formulasi pengukuran produktivitas parsial adalah rasio produktivitas sama dengan output dibagi input.
di mana ukuran produktivitas operasional yaitu output dan input diukur dalam kuantitas fisik, sedangkan ukuran produktivitas keuangan yaitu output dan input diukur dalam satuan uang. Pengukuran yang kedua adalah pengukuran produktivitas total. Produktivitas total didapatkan dengan cara mengukur produktivitas semua input yang digunakan untuk menghasilkan output. Ada dua pendekatan yang telah mendapatkan pengakuan dalam pengukuran produktivitas total, yaitu pengukuran profil atau profil measurement dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba atau profit link productivity measurement. Pengukuran profil produktivitas merupakan pengukuran profil yang menyediakan serangkaian atau sebuah vektor untuk operasional parsial yang berbeda dan terpisah. Sedangkan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba menilai pengaruh perubahan produktivitas terhadap laba berjalan, merupakan salah satu cara untuk menilai perubahan produktivitas. Untuk mengaplikasikan aturan ini, input yang seharusnya digunakan selama periode berjalan dalam keadaan tanpa perubahan produktivitas harus dihitung dahulu dengan cara PQ sama dengan output periode berjalan per rasio produktivitas periode dasar, di mana PQ adalah jumlah input tanpa perubahan produktivitas. Jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan sama dengan sigma PQ dikali P, di mana PQ adalah jumlah masing-masing input dan P adalah harga periode berjalan. Dan pengaruh produktivitas terhadap laba sama dengan total biaya PQ dikurang total biaya periode berjalan. Ukuran produktivitas total terkait dengan laba merupakan penjumlahan dari masing-masing ukuran parsial. Sifat ini membuat ukuran terkait dengan laba ideal untuk menilai trade-off. Komponen pemulihan harga. Komponen pemulihan harga adalah kemampuan perubahan pendapatan dalam mengimbangi pengaruh perubahan harga input. Pengukuran pemulihan harga dilakukan dengan cara perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Untuk mengetahui besaran harga, harus dihitung terlebih dahulu perubahan laba pada setiap periodenya dengan cara pemulihan harga sama dengan perubahan laba dikurang dampak profit link. Cukup di sini video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.